core utama penyebab seseorang menjadi teror itu adalah ideologi. Motif agama, ada motif etnis ya. Karena suku saya yang paling eksklusif, dia sudah ada tuh benih bahwa dia kehidupan dia cukup eksklusif segala macam ya. Dia merasa diri yang paling benar. Religion itu banyak nih. Ada ekonomi, ada masalah pendidikan, ada masalah sosial. Nah, bahaya nih kayak begini. Ketika kawin antara trigger dengan ideologi ini udah jadi tuh. Salah satu anak-anak yang bakar paspor itu diambil dan dibesarkan, diasuh lah. Tapi bro, ketika lihat senjata, matanya masih benar-benar binar. Bahkan teman-teman ex anak Peter itu yang benar-benar dia menjadi pejuang begitu ya, ketika udah merah putih segala macam, gairah untuk tempur itu masih ada. Cuap Dika. Kembali lagi di Rudiktif bersama gua Babe Iyo dan dengan saya Rahmat. Kali ini kita ngebahas apa, Mat? Mengenai radikalisme dan terorisme. Wih, ngeri-ngeri sedap itu. Oh, iya dong. Saat ini temanya lumayan keren juga nih menurut gua nih. Nah, pembicara kita siapa ini kali ini? Saat ini kita kedatangan tamu bersama Kang Yusuf Rahman. Dia ini apa, Mat? Backgroundnya? Background ini mengenai terorisme ya, lebih cenderung Mas ya. Nah, ini sekarang lagi disertasi nih beliau. S3 ya? Calon dokter HI loh di Unpad. Tangan dulu lah buat beliau. Amin. Jadi kalau ada pengadilan butuh keahlian, nah bisa hubungin Mas ini. Buku masih awal nih, ini bukunya nih. Bisa hubungin nanti ke Instagramnya beliau. Nah, kita langsung aja ke topik nih. Oke, Mas. Sekarang kita mulai nih pembahasan nih. Langsung aja kita ke intinya. Apa sih bedanya terorisme dan radikalisme ini sekarang ini? Ya, jadi begini, Mas Rahmat dan Mas Iyo, Babe Iyo. Jadi secara literatur gitu ya, jadi terorisme itu atau teror itu berasal dari kata terere. Yang artinya takut menakuti gitu. Kemudian diberi imbuhan isme gitu ya, jadi paham, ibaratnya sebuah paham yang menebar rasa takut begitu. Kata kuncinya seperti itu. Jadi memang ketika manakala ada individu atau kelompok yang punya misi atau visi melakukan tindakan penyebaran rasa takut itu ya di tengah masyarakat yang berdampak kepada publik, itu disebutnya terorisme gitu. Paham untuk menebar rasa takut begitu. Nah, adapun radikalisme, sebetulnya radikalisme ini sepemahaman saya dan sepanjang apa yang saya baca, kata radikalisme itu berasal dari kata redik yang artinya akar. Nah, ini biasanya masuk dalam kajian-kajian filsafat begitu ya. Betul. Dan maknanya adalah netral sebetulnya dan positif. Kalau di Eropa itu positif sekali. Ketika disebut radikalisme, bayangan kita bukan ke kelompok tertentu gitu ya, tapi suatu gerakan cara berpikir yang memang betul-betul redik sampai ke akar begitu. Kritis lah gitu ya. Tapi di sisi lain, radikalisme dan terorisme itu adalah dua hal yang hampir beririsan begitu ya. Di buku saya ini, kalau izin saya mention, di buku ini saya jelaskan juga bagaimana irisan istilah radikalisme dengan terorisme. Seseorang atau kelompok disebut terorisme itu sudah dipastikan radikal. Oh, pasti ya? Pasti. Tapi sebaliknya, ketika individu atau golongan atau kelompok tertentu organisasi disebut radikal, belum tentu jadi teroris. Yes, bisa kan? Paham. Mungkin bisa dilihat di sini nanti ya. Penjelasannya nanti ada visual. Ada, bisa lah diedit lah. Kita jagoan lah. Ringkasnya seperti itu. Perlu dibedakan lagi bahwa ketika organisasi, kelompok ataupun individu disebut terorisme, itu sudah dipastikan radikal. Tapi ketika individu dan sebagainya disebut radikal, belum tentu teror. Karena kalau sudah teror itu sudah tindakan, sudah aksi gitu ya. Kalau radikal itu masih dalam area pemahaman saja, personal ya. Personal. Maka tidak bisa ditindak pidana begitu. Ketika Abah Tio atau Rahmat berpikir radikal, ya tidak bisa dipidana begitu. Kalau hanya dalam, tapi kalau sudah tindakan, itu baru
Tapi kalau dari radikal belum tentu menjadi teroris ya. Belum. Tapi kalau teroris udah pasti radikal. Udah pasti. Nah, kalau separatisme ini gimana? Nah, separatisme sebetulnya juga hampir sama. Oke, saya bedah sedikit ya beberapa istilah yang kaitan dengan hal-hal yang tadi ya. Sebetulnya banyak sekali. Yang pertama ada namanya ekstremisme. Nah, yang kedua ada fundamentalisme. Banyak banget ya. Ada juga radikalisme dan terorisme. Semuanya beririsan tapi motifnya yang berbeda-beda. Termasuk separatisme begitu ya. Ada yang motif agama begitu ya. Ada yang motif etnis. Ada juga yang ingin keluar dari kedaulatan negara gitu ya. Bahkan kalau di Irak namanya Irak itu yang di Inggris itu, yang di Irlandia itu ada yang disebut juga separatis dan juga disebut terorisme. Bahkan sekarang di Indonesia pun separatisme yang terjadi di Papua itu sudah beralih istilah teroris. KKB, kelompok kriminal bersenjata Papua. Sebelumnya kalau nggak salah waktu Menko Polhukamnya Pak Mahfud MD ya, jadi dicap menjadi terorisme gitu. Seperti itu. Jadi sebetulnya perpindahan hanya sebatas istilah, tapi motifnya hampir sama, melakukan kekerasan. Ini Kang, gua melanjutkan pertanyaannya Bro Mamat tadi. Iya. Kenapa teroris itu ada? Ya kan satu. Kedua, kenapa apa sih yang membuat seseorang itu membuat jadi kelompok teroris tersebut? Ketiganya adalah faktor apa sih membuat seseorang itu menjadi teroris atau jadi teroris gitu loh? Ya. Nah, di buku gue juga disinggung sebetulnya ya. Nanti dilihat juga nanti visualisasinya di sini. Nah, jadi gini, gue bedah dulu. Core utama penyebab seseorang menjadi teror itu adalah ideologi. Ideologi macam-macam. Baik lagi, latar belakangnya ada motif agama, ada motif etnis ya. Karena suku saya yang paling eksklusif, nggak bisa diterima dan lain-lain gitu ya. Terus ada juga motifnya beda-beda gitu ya. Itu disebutnya ideologinya, ideologi pemantik utamanya gitu ya. Betul. Nah, ada yang namanya pemicu, trigger itu banyak nih. Ada ekonomi, ada masalah pendidikan, ada masalah sosial gitu ya. Misalkan ada masalah politik betul, lain-lain. Saya kasih contoh boleh nggak? Boleh. Simulasi ya. Misalkan contoh kita ngomongin masalah terorismenya, misalkan yang bermotif agama misalkan ya. Misalkan misalkan ada seseorang namanya si A ya. Si A ini pemahaman agamanya sedang-sedang saja gitu ya. Kemudian dia punya pengalaman hidupnya yang ibaratnya lika-liku begitu ya. Dia sudah ada tuh benih bahwa kehidupan dia cukup eksklusif segala macam ya. Dia merasa diri yang paling benar. Ajaran yang dia terima adalah ajaran yang betul-betul eksklusif segala macam. Udah intinya udah gampang didoktrin. Nah, begitu. Nah, kemudian triggernya ada gitu. Awalnya dia hanya triggernya misalkan contoh pendidikannya dia kurang begitu. Yang kedua, sosialisasi misalkan dia dikucilkan. Nah, bahaya nih kayak begini. Ekonominya misalkan pas-pasan dan lain-lain begitu ya. Udah jadi itu ketika kawin antara trigger dengan ideologi ini udah jadi tuh. Tapi kan banyak kok teroris yang pendidikannya tinggi. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini aku jawab lagi. Nah, sepanjang apa yang saya baca, izin pemirsa, saya karena memang latar belakang saya akademisi, jadi memang saya berbicara berdasarkan riset literatur ya. Jadi begini, terorisme itu adalah masalah yang sangat kompleks. Nggak bisa dipandang satu causes gitu ya, misalnya single causes enggak. Penyebabnya banyak banget gitu ya. Bahkan dan ini tercermin di jurnal-jurnal juga. Sorry ini saya dari ini dulu ya, dari jurnal dulu ya. Enggak apa-apa. Kekompleksan masalah terorisme ini tercermin di perkembangan jurnal-jurnal juga. Setiap tahun, setiap ini berbeda-beda jurnal. Ada yang jurnal yang melihat penyebab terorisme itu berlain-lain begitu ya. Ada yang tadi masalah ekonomi, betul. Ada juga masalah pendidikan, ada juga yang case-nya itu masalah kalau laki-laki itu feminis. Maskulinitas, feminis. Ada itu ternyata. Nah, ini juga pertanyaan dari Abahio menjawab hal itu. Jadi tidak tunggal begitu. Benar. Intinya saya menemukan teman-teman juga bisa baca di buku saya ataupun bisa browsing juga di Google ya.
ada motif pelaku teror itu karena masalah maskulinitas. Bayang nggak? Kalau orang misalkan dia kenapa jadi pelaku teror karena dia masih masuk dalam kategori ekonomi bawah gitu ya. Ekonomi bawah. Itu udah aman lah ya, maksudnya udah biasa gitu ya. Tidak perlu mencari ini masalah ekonominya oke, pendidikannya oke, bahkan usianya muda sekali gitu. Nah, tapi kok dia malah terdoktrin gitu, dan masuk dalam trap radicalization gitu. Itu ada istilahnya. Dalam tahapan radikalisasi itu ada yang namanya trap radicalization. Dia bisa masuk dalam kenapa dia bisa masuk gitu? Karena tadi masalah feminim dan maskulinitas gitu. Contohnya gini, saya kalau di buku saya ini ada namanya kasusnya itu pernah juga diangkat dalam sebuah film gitu ya. Film tentang radikalisme gitu ya, ada itu di YouTube. Mungkin teman-teman bisa akses juga ruang ngobrol itu yang dipimpin sama Mas Nur Huda Ismail. Nur Huda Ismail. Nur Huda Ismail, betul. Nah, jadi kalau nggak salah namanya Akbar ya, dia sekolah di Turki, kemudian dia berteman dengan salah satu temannya, sama orang Indonesia, terus dia keluar masuk ke Syria, dan si temannya ini mengiming-imingi dia begitu ya, ibaratnya campaign lah gitu ya, ke surga lah ya. Ke surga, dia bawa AK-47, dia pakai kuda, itu kan maskulinitas. Wah ya keren juga gitu ya, ini nih lelaki sejati itu begini gitu ya, kayak gitulah. Nah, itu kan gara-gara itu. Oke, keluarga oke, kemudian pendidikan oke, ekonomi terjamin, bayangin loh. Jadi tidak bisa penyebabnya tunggal begitu. Banyak sekali penyebabnya. Ada lagi kasus kalau Bapak teman-teman cek kasus yang di Surabaya itu yang satu keluarga. Ya, tahu ya tuh. Mastermind-nya siapa coba? Istrinya, perempuan. Istrinya. Iya. Siapa namanya? Gue lupa. Ya pokoknya nanti ada lah di sumber itu. Keluarga itu. Jadi itu juga dari sisi. Jadi makanya riset tentang terorisme itu luar biasa. Dulu ada, sekarang bukunya tuh lagi ramai juga ya, terorisme dan perempuan. Terus terorisme. Bahkan sekarang dari sisi ini juga pendanaan terorisme. PPATK bagaimana cara melacak segala macam. Jadi banyak angle gitu terorisme, makanya tidak bisa satu approach gitu untuk melakukan mengatasi problem itu gitu. Jadi gue mendapat informasi juga nih Kang ya. Gue sebenarnya agak kesal sih kalau ada orang tindakan terorisme mengataskan jihad gitu. Gedek banget itu sebenarnya. Gue dari pas pertama kali saya dengar apa itu jihad yang mereka lakukan itu. Pakai bom bunuh diri yang di Sarina ya. Di Sarina. Jauh sebelum itu kan 9/11 di WTC itu. Gue kadang suka mikir gini loh. Lu ngapain di tempat kedai kopi lu ngebom gitu? Kenapa lu ngebom di situ? PA. Ya itu jujur aja, kita per-peran aja ya. Bunuh diri di situ di lahan parkir lagi panas-panas. Terus ada yang jual tukang sate lagi santai. Iya. Dan hebatnya orang kita santai. Aksi kan ada kelar juga kan. Nah, itu gua pernah dengar juga informasinya teroris itu kan nggak hanya laki-laki ya. Iya. Ada juga perempuan. Jadi perempuannya ini jihadnya ini bukan membunuh atau enggak, memuaskan nafsu si teroris laki-lakinya ini. Betul. Tujuannya karena dia berperang, pasti dia butuh hal biologis lah. Betul ya. Itu gimana menurut lu Kang? Emang ada yang seperti itu? Ya mereka ambil bagian. Ya itu juga sama iming-imingan saudara-saudara kita yang perempuan hijrah ke Suria itu ya. Mereka dijanjikan seperti itu juga dari aspek bahwa di sana adalah surga, tanah surga. Ya memang hal demikian ya, kebutuhan biologis menjadi salah satu peran si perempuan itu gitu. Tapi terakhir itu ketika Abu Bakar Bashir, bukan Abu Bakar Baghdadi ya, ISIS itu jatuh kan, artinya hancur segala macam. Ibaratnya perintahnya itu kepada para jamaahnya gitu ya, atau jihadisnya yang ada di Suriah itu adalah kalian balik ke negara masing-masing, perangi togutnya di negara masing-masing, begitu. Gunakan 3. Pertama adalah anak-anak, kedua perempuan, yang ketiga adalah ya perangi togut
terdekatnya gitu. Terus yang kedua, kenapa sih mereka ibaratnya tidak masuk akal gitu ya, ketika mereka nyerang di Tamrin, terbuka segala macam, padahal ngefeknya jauh juga, istana sebelah sana misalnya gitu, presiden di mana gitu nggak tahu. Karena lagi terorisme, dia tujuannya menebar rasa takut. Dan ketika dia dihadapkan pada kematian, ya itu tujuan dia. Gitu. Tapi sorry Mas, ada nggak sih orang menebarkan teror itu sebenarnya bukan kemauan mereka, tapi kayak dicuci otak gitu? Ada. Jadi memang apa ya namanya? Gua ngomongin tahapan radikalisasi ya. Jadi apa namanya? Tadi pemantik tadi sama core apa namanya penyebab seseorang menjadi terorisme itu. Setelah itu apa? Kombinasi begitu ya. Ada juga tahapannya. Tahapan pertama itu sebenarnya banyak juga nih para ilmuwan, para sarjana yang merumuskan tentang tahapan radikalisasi ini. Ada yang pre-radikalisasi, ada proses radikalisasi, indoktrinasi dan bahkan ke aksi gitu ya. Nah, gua yang gua baca itu yang di buku gua nanti bisa divisualisasikan lagi juga ya. Ininya apa flowchartnya itu Silber and Bart pendapat dia. Jadi dia itu bilang bahwa tahapan radikalisasi itu ada 4. Pertama adalah debate. Yang kedua adalah pra-radikalisasi, semi-radikalisasi, dan terakhir adalah trap-radikalisation. Buat terangin dikit-dikit boleh nggak? Boleh banget. Bait itu adalah pancingan. Jadi pelaku teror itu dia bikin pancingan juga, dia terorganisir juga bro. Iya pasti itu. Jadi ibaratnya gini ya, kalau misalkan mereka terorganisir dalam melakukan aksinya, nah kita sebagai apa namanya orang yang ingin menangkal gitu ya kelompok mereka itu juga harus terorganisir gitu, benar nggak sih? Harus mengatur strategi dan bahkan dia punya blueprintnya bro, blueprint bagaimana dia mempengaruhi masyarakat biar mereka gabung join dengan kita gitu, kelompok mereka gitu. Gitu. Gue lanjutin ya. Pertama dia bikin bait dulu, debate itu maksudnya pancingan tadi, bisa dalam bentuk narasi, bisa face to face seperti ini. Kenapa apa namanya gue bilang di buku gue radikalisme gaya baru, sebetulnya sih isinya nggak baru-baru banget. ini clickbait aja. Jadi begini, dulu orang itu face to face untuk mempengaruhi dirimu bro, untuk masuk dan lain-lain. Nah sekarang nggak gitu, online gitu ya, melalui narasi-narasi gitu. Nah ketika orang-orang masyarakat yang berbagai jenis latar belakang, ada yang usianya misalkan remaja, yang sudah tua, yang tadi gue bilang yang pendidikannya rendah ataupun pendidikannya tinggi tapi ekonominya rendah gitu ya, semuanya perfect tapi dia dikucilkan di masyarakat gitu ya. Nah terkenalah dengan pancingan itu gitu ya, maka dia akan masuk. Nah ketika dia masuk yang namanya semi radikalisasi. Di situ ada yang namanya obrolan seperti yang terjadi case yang ada di Batam itu ada satu siswa gitu ya. Ini juga sekolahnya juga ibaratnya apa ya? Islam terpadu lah ibaratnya gitu ya. Mungkin bukan sekolah sembarangan juga gitu ya. Tapi karena dia bahasanya bagus, dia bisa terkoneksi dengan kawan-kawan yang ada di Suriah itu dan DM-an sehingga dia berani memutuskan untuk ke sana gitu. Dia diberikan ayat-ayat yang satu mendukung lah perspektif begitu ya. Terus kemudian dia diberikan contoh-contoh gitu ya bahwa banyak nih perempuan-perempuan atau orang-orang yang hijrah ke sini dari Amerika, dari Inggris gitu kan. Ada tuh Facebooknya juga ada. Nanti gue liatin. Sampai pada akhirnya ujungnya masuk ke trap radikalisasi. Setelah masuk tahapan itu orang mau diapain bisa. Suruh jadi bom pengantin, suicide bombing namanya, boleh bisa jadi di situ. Bisa suruh pergi ke Suriah gitu ya, yang dijanjikan segala macam nanti datang fasilitas kesehatan dijamin. Nanti akan digaji segala macam begitu ya, yang bersifat materi gitu ya. Dia bisa pergi, memutuskan semuanya aset dijual untuk membiayai ongkos dia dari Indonesia ke sana begitu. Gila ya? Gila banget pokoknya. Makanya gue jadi teringat ini, Kang Yusuf, ucapan Ali Imron yang masih hidup ini. Ya, oke, betul. Saya bisa, sebelum ini kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Oke. Sorry nih. Ngopi dulu penting buat ngobrol ya. Nah, gue lanjut lagi kan tadi kepotong sama Mamat sambil ngopi lah. Ini gue jadi teringat ucapannya Ali Imron. Dia bilang, saya bisa aja membuat kawan-kawan ini jadi teroris dalam waktu 2 jam, bahkan bukan 2 jam, 3 menit. Itu gimana itu? Saya kadang, cepet juga ini. Gimana itu Kang? Menurut Akang sendiri pendapat dari Ali Imron tersebut?
Jadi memang tadi ya rumusnya, ideologinya, modal awalnya, pemicunya, triggernya, dan juga ya tadi dialognya, pemantiknya. Orang yang itu kalau memang sudah ketemu di waktu yang pas, ibarat kalau orang jatuh cinta gimana sih gitu ya, momentumnya. Sudahlah begitu, apa namanya, selesai gitu kan jadi. Bahkan ya kalau kita ngobrol orang-orang yang seperti speknya Al Imron ini, ya masih banyak juga di luar sana begitu. Bener gak sih? Iya, banyak Ali Imran yang lain begitu. Dan ya itu kita sama-sama tahu lah begitu. Nah tadi gitu. kan Mamat tadi udah ngomongin kayak kasus Sarina segala. Tapi kan ini kan kita ngelihat kasus bom-bom besar di Indonesia ya. Yes. Bom Bali segala macam. Kayak bom Bali, JW Marriott segala macam, dan sampai beberapa tahun ini kan ada aksi terorisme juga kan. Ada kedubes Australia dibom ya kan. Nah sebenarnya terorisme itu sulit nggak sih diberantas atau di apa ya, deradikalisasi gitu loh, satu. Kedua apa, undang-undang terorisme ini udah tegas atau belum sih? Kayak di Malaysia kan ada undang-undang apa tuh yang tegas banget tuh, apa namanya kan, saya lupa tuh apa namanya, yang langsung sebelum tindakan dia udah di ini apa namanya, undang-undang apa yang di Malaysia tuh yang cepet, ISA ya itu, kalau International Security Act kalau nggak salah, ada ISA-nya Malaysia itu kan. Nah itu kenapa nggak diberlakukan di Indonesia gitu kan? Jadi ditangkap pas belum melakukan tindakan. Kalau di Indonesia kan ditangkap ketika melakukan aksi kan. Nah ini ngumpul-ngumpul harusnya udah ditangkap gitu. Setidaknya kan kita ada intel atau apa kan, Densus kan biasa mencium bau itu, atau BNPT. Kenapa harus menunggu pas aksi gitu loh, ketika ngumpul-ngumpul kok nggak di ini gitu loh. Makanya begitu apa namanya, undang-undang di Indonesia itu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kalau nggak salah, mohon koreksi ya. Itu tentang, itu revisi sebetulnya. Undang-undang berapa? Nomor 5 2018. Nanti ada di sini pokoknya. Kalau nggak salah ya, bunyinya adalah tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Itu apa namanya, revisi dari sebelumnya PP namanya gitu. Di mana leading sektornya itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gitu ya. Nah, kaitan dengan tadi pertanyaannya Babe Iyo, jadi apa ya, dua definisi tadi, terorisme dan radikalisme. Teror itu udah tindakan, buktinya jelas, dia sudah melakukan tindakan ataupun informasi intelijen, ada barbuk ya, barang bukti segala macam, baru bisa ditindak begitu. Nah, tapi kalau radikalisme, orang ngumpul-ngumpul aja, orang ngomong keras segala macam, itu nggak bisa ditangkap gitu. Jadi memang kaitan dengan Gakum sih, penegakan hukum gitu ya. Nah, gue juga belum tahu nih yang Malaysia yang tadi ceritakan, mungkin nanti gue apa namanya, dalami lah ya. Itu menarik juga sih sebetulnya, kenapa di Malaysia seperti itu gitu. Nah itu, terus apa sih pertanyaannya? Sesulit apa sih memberantas itu? Nah, jadi lagi nih, strategi pemberantasan terorisme, strategi penanggulangan terorisme di Indonesia itu, sepengetahuan gue itu ada dua. Pertama adalah deradikalisasi yang tadi dijelasin. Yang kedua adalah kontra radikalisasi. Ini penanggulangan terorisme semesta. Nah, deradikalisasi itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah rehabilitasi. Kedua adalah reedukasi. Yang ketiga adalah resosialisasi atau reintegrasi. Reintegrasi, ya. Tiga-tiganya ini dilakukan di dalam lapas dan luar lapas. Kalau rehab dan rehabilitasi dan reedukasi itu di dalam lapas. Misalkan ini sudah dipastikan ini ada pelaku teror segala macam, ya makanya dilakukan derad ya. Misalkan ada rehab dulu, pemahaman kasus Pancasila. J ini nih, yang J itu. Terus kemudian ada pendekatan, misalkan kalau tidak mempan dari ulama-ulama Indonesia, datangkan dari Timur Tengah misalnya, kayak gitu-gitu lah, diajak ngobrol, dialog segala macam. Yang tadinya estom tuh maksudnya emosi, sikap, tindakan, dan motivasi ya. Estom tuh mengukur gitu ya, misalkan ini merah jadi hitam, yang tadinya non NKRI menjadi NKRI kayak gitu-gitu ya. Betul. Yang tadinya non NKRI menjadi NKRI, itu soft approach namanya. Nah, kalau di luar lapasnya misalkan dia sudah selesai nih masa tahanannya, ada yang namanya reintegrasi. Reintegrasi itu misalkan, atau resosialisasi misalkan
menyelaraskan lagi kehidupan dia dengan masyarakat. Jangan sampai dia keluar dikucilkan, akhirnya kembali lagi itu kasusnya yang di Astana Anyar tuh. Oh ya paham. Astana Anyar kalau nggak salah itu reintegrasinya yang kurang maksimal begitu. Yang satu lagi kan ada 4 tuh katanya. 3 kayaknya. 3 kalau nggak salah ya. Lupa ingat gua. Ya. Itu terus apa lagi? Nah, kontra. Nah, tadi kan daerah tuh udah clear ya. Nah, sekarang kontra. Nah, kontra ini yang disasar itu yang tadi yang kumpul-kumpul, yang tidak ada aksi sebetulnya tapi ada potensi. Yang gue bilang disebut radikal tapi belum tentu teror. Nah, radikal ini apa? Ya kita bikin narasi, kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideolog begitu. Makanya lagi-lagi gue kalau kita kaitan dengan media sosial nih, gue bilang gini, kalau di prinsip network itu artinya perang informasi di media sosial gitu ya, atau di dunia maya, gue punya ini disclaimer ya, maksudnya ini menurut gue, opini gue, jadi siapapun yang bisa menguasai dunia maya dalam artian mengisi substansi, lorong-lorong, celah-celah lah ya, kan ruang-ruang maya itu kan luas sekali ya. Barang siapa yang bisa mengisi ruang-ruang maya itu paling dominan, dia pemenangnya. Yes, sepakat sih. Setuju juga. Makanya ketika teman-teman saudara-saudara kita yang katakanlah kelompok teror ini dia menebarkan ayat-ayat yang multitafsir yang hanya untuk kepentingan dia segala macam gitu ya, lebih banyak begitu. Kita juga perlu kontranya gitu, menyampaikan narasi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan sebagainya gitu. Itu yang persis gue sering lakukan sih di sosmed tuh. Betul. Nge-tweetnya, apakah bikin artikelnya, bikin apa sekarang mungkin lebih audio visual ya, ada short story gitu ya. Kayak begitu-begitu. Lebih kita juga harus berperan di situ gitu. Jadi orang itu kan akan ngikut kayak misalkan supporter bola aja ya. Ini kan podcast bola juga nih. Misalkan ketika orang nyebut A ya, panglima supporter pasti semuanya akan gitu. Kita juga yang nggak tahu ikut A juga gitu. Ketika ikut B, baik buruknya ini kan karena apa ya? Karena situasi yang sudah diciptakan begitu. Cipta kondisi lah. Begitu teman-teman. Lagi kompleksnya juga sama karena masalah terorisme adalah masalah kompleks yang sangat cukup kompleks. Prosesnya juga yang multi approach, harus banyak cara begitu. Demikian gitu. Tapi gua ingat pernyataan si Malala yang Pakistan. Dia bilang bahwa dengan senjata kita bisa bunuh pelaku teror. Dengan pendidikan kita bisa bunuh paham teror. Gitu. Jadi ya dua-duanya perlu. Hard approach sama soft approach gitu. Jadi kalau misalkan orang sudah pegang senjata dan mau nembak itu, masa kita harus ceramah dulu gitu, nggak bisa kan, kasih tembak gitu kan. Nah makanya ya harus dengan hard approach juga. Nah ketika kita ingin bunuh pemahamannya gitu ya, ya kita lakukan dengan pendidikan. Demikianlah. Jadi pendidikan itu penting banget ya. Betul. Nadim. Harus nanti nih angkat nih tema pendidikannya. Mas, tadi kita mau ngomongin dunia maya, itu seru juga sih. Nah, sekarang kita masuk ke cyber. Nah, oke, siap. Gimana nih berkembangan teroris di dunia cyber sekarang itu gimana sih? Oke. Jadi gini, ibarat tadi gue bilang bahwa mereka pun ibaratnya berstrategi ya ketika ingin melancarkan aksinya. Maka kita juga sama, ketika ingin menangkal maka harus berstrategi juga gitu. Nah mereka juga sama. Kenapa gue bilang ada radikalisme gaya baru itu karena mereka juga melakukan adaptasi dengan perkembangan media sosial hari ini gitu. Misalkan kalau sekarang sudah era medsos gitu ya, apalagi sekarang klasifikasi generasi ada Gen Z, ada Gen milenial, bahkan Gen Strawberry gitu kan. Kayak saya Gen Z. Gen Z Gen Strawberry. Gen alpukat ya. Maksudnya mereka juga akan berstrategi juga bagaimana caranya approach ke teman-teman yang Gen Z, Gen milenial, Gen X, Gen Y ataupun bahkan Gen Strawberry. Mereka kan pasti beda-beda tuh. Yang dulu
langsung menyampaikan dengan ini disclaimer ya, opini gue gitu kan. Apa namanya? Mungkin dia akan dari arah yang lain gitu, seperti itu. Karena apa ya? Di media sosial itu ada dua algoritma. Yang pertama adalah echo chamber, apa yang gue lupa istilahnya, bubble effect gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jadi si algoritma ini memungkinkan pengguna akunnya itu apa yang namanya mengakses informasi yang dia inginkan dan terus akan berulang-ulang. Contoh, kalau gua misalkan suka dengan apa ya namanya salah satu calon presiden misalkan ya, si A gitu ya, maka si A pasti gue tahu nih inisial A-nya. Sensor ya. Jangan lah. Si Z, Z nggak ada tuh kan, nggak ada. Aman. Si Z ya, si Z ini, maka setiap hari itu konten-konten yang kaitan dengan Z itu akan muncul di kita gitu, bubble effect gitu ya, echo chamber gitu ya. Ini juga sebetulnya mirip-mirip, makanya terjadi pembelahan dulu zamannya Cebong Kampret. Kenapa dia sangat eksklusif dan semakin kuat? Ya karena tiap hari dia melihat konten-konten yang pro terhadap cebong gitu, yang karena akan semakin kuat begitu, karena dia tiap hari akan melihat apa nama yang kampret gitu, ya gitu-gitulah. Ini juga sama, dan ini kalau gue lihat sebenarnya apa yang dipakai mereka itu juga hampir mirip dengan strategi marketing bisnis gitu, Om. Jadi kalau gue seneng lihat narasi-narasi konten-konten yang berbau jihadis gitu ya, Timur Tengah apalagi sekarang banyak ditumpangi ya. Konflik-konflik Timur Tengah itu misalkan penderitaan dan lain-lain, padahal dia punya motif tuh di belakang itu gitu ya. Misalkan kita juga we never know kan, masalah pendanaan banyak tuh lembaga-lembaga filantropis ya, mungkin you know lah ya, kemarin sudah terkuak juga ya, ada salah satu organisasi filantropis yang apa ya namanya punya relasi ke kelompok tertentu di Timur Tengah begitu. Begitu. Jadi ini luar biasa sekali, kompleks sekali. Balik lagi ke dunia cyber, nah mereka juga sama memanfaatkan algoritma media sosial begitu. Jadi ketika dia apa namanya melemparkan satu isu begitu ya, ada clickbaitnya, gitu kan? Ada clickbaitnya, terus kemudian ada orang yang penadahnya yang langsung nge-DM segala macam begitu, terus kemudian masuk ranah diskusi, dan yang pada akhirnya masuk, kalau kata Silber and Bad itu pada tahapan trap radikalisasi. Oke. Jadi dijebak begitu. Tapi memang sih mohon maaf nih sebelumnya, kan kalau kita lihat kan banyak ulama-ulama kita yang kelihatan radikalnya banyak sekali, dan gue merasa rakyat Indonesia itu udah mulai cerdas lah. Dia tahu yang mana yang ulama diikutin atau yang enggak ya. Mana ulama yang menurut dia radikal atau yang enggak. Itu juga dibantu juga sih sama NU juga, sama Muhammadiyah juga dia berdua gitu. Dan kita tahu yang mana nih ulama-ulama yang bisa radikal ya kan, bagaimanapun itu kita support lah tuh dua ormas itulah, perihal itu memang membantu banget. Jadi seperti yang Akang tadi jelasin semua itu sebenarnya tuh mengenai radikalisme yang bisa menjadi teroris itu sebenarnya itu mudah banget di Indonesia, apalagi dengan suku bangsa yang beragam ya kan. Ada yang ini yang AA, BB, semuanya suku A inilah itu segala macam, dan itu bisa bukan radikal dan teroris itu bukan karena agama aja, karena suku juga bisa kan? Bisa etnis segala macam, dan itu negara memang harus hadir banget di situ. Intelijen kita harus kuat banget. Tuh, ini kan menarik ya Bro Mamat ya, dari percakapan sama Kang Rahman ini kan, Kang Yusuf Rahman ini kan, gue melihat ini pas medsos nih. Sebenarnya apa sih awal mulanya di medsos ini bisa jadi bibit-bibit tumbuh terorisme itu loh. Satu, kedua apa ini ya? Contoh kasus besar lewat sosmed itu apa? Yang Kang Yusuf Rahman pernah riset dari Kang Yusuf Rahman kan background HI nih, kasih tahu kan. Nah, itu apa sih yang bikin menghebohkan di dunia ini, yang triggernya atau apa sih sebenarnya via sosmed ini? Yang pertama itu adalah kepanasaran ya, rasa ingin tahu. Tadi yang gue cerita itu kasusnya itu ada, lu juga sebenarnya bisa searching di Google ya, kasusnya itu ada satu keluarga, dia dari sisi ekonomi cukup mapan, pendidikannya oke,
case-nya itu ada di Batam, bahkan orang tuanya PNS, golongan berapa gitu ya, gue juga lupa. Tapi dia memutuskan untuk pergi satu keluarga ke Suriah. Gabung ke mana? ISIS atau ke ISIS. Luar biasa kan? Tapi sekarang udah balik ke Indonesia, jadi returnis. Itu ada wawancaranya di di buku gua gitu. Jadi intinya balik lagi tahapan radikalisasi itu yang tadi gua ceritain itu benar adanya. Cuman lagi-lagi mereka sebetulnya ya terjebak dengan radikalisasi aja sebetulnya gitu. Ketika dia datang ke Suriah segala macam terbuka lebar, anak laki-lakinya disuruh jadi pejuang, dipaksa itu. Terus kemudian anak perempuannya tadi yang lu bilang suruh melayani menikah para jihadis. Bayangin loh. Dan itu ya gua bilang nikahnya ya nikah sejenak aja gitu kan. Ngeri yang dulunya ditawarin ibaratnya kalau kita fasilitas kesehatan BPJS-nya mungkin ya, BPJS-nya ISIS gitu ya. Itu terjamin nggak ada ternyata, bro. Nggak ada. Pokoknya intinya sangat mengecewakan yang ditanyakan panas surga segala macam itu. Nggak ada. Bullshit begitu. Akhirnya ya dia balik gitu. Bagusnya gini. Ya dia ibaratnya kena trap. Kalau misalkan dia benar-benar ingin menjadi pejuang dan lain, dia dengan kondisi apapun dia akan tetap di situ kan. Tapi ini enggak kan, kecewa segala macam, akhirnya dia balik ke Indonesia cari cara pulang. Berangkat susah, balik susah juga, bro, jangan salah itu. Iya. Tapi gue gini Kang, waktu itu kan gue sempat mengkritisi banget tuh rencana pemerintah waktu itu. Pemulangan itu. Ya. Gue ibaratnya lu ketika lu udah bakal paspor WNI, lu ngapain balik? Lu yaudah jadi warga sana. Kecuali itu anak-anak yang masih kecil di bawah 10 tahun yang dia nggak tahu apa-apa. Tapi ketika wanita itu udah pergi ikut suaminya, ngapain jadi WNI lagi? Masih banyak kok yang masih banyak yang WNI yang masih kesusahan, ngapain lu balik lagi minta ini? Ya lu udah didoktrin, biarin aja. Ibaratnya gua waktu itu sempat mengkritisi, banyak lah teman-teman gua kru ini pernah tahu lah gua nge-tweet apa. Gua sangat mengkritisi itu hal itu di pemerintah rezim Mulyono ini, Jokowi maksudnya. Gitu loh. Itu maksud gua ngapain lu balikin pulangin yang udah sukarela lu jadi anggota ibaratnya dalam petik jihad ke sana, terus ketika lu dibohongin, lu mau minta balik lagi. Ya itu yang kita kritisi itu lu Kang. Ada pendapat nggak menurut? Ada dua. Jadi sebetulnya sebelum yang kemarin rame-rame itu ada sebelumnya itu dibolehkan pulang. Nah gua kemarin wawancara yang kelompok itu, makanya bisa masuk. Wah, menarik nih. Gimana nih? Nah kalau yang kedua, gua pendapat gua gini, itu namanya juga keputusan negara ya, kebijakan negara. Artinya ya negara mau gimana pun harus memutuskan yang terbaik begitu ya. Nah, tapi gue lihat begini, gue lebih ke menengahi aja. Sudut pandang yang pertama adalah menolak begitu ya, karena memang betul ya. Pertama dari sisi misalkan taruhlah dia balik ke sini perlu ada yang namanya biaya. Betul, biaya. Kedua adalah deradikalisasinya, programnya bagaimana. Itu kan belum jelas juga ya, screening segala macam. Karena mereka juga harus keluar dari program derad ya. Tapi kita juga nggak bisa mastiin dia bersih atau enggak. Yang gue bilang estomnya itu udah merah putih atau belum gitu kan. Kita nggak bisa deteksi kan gitu ya. Karena gini bro, gue juga kalau gue lihat pemahaman itu ya yang ada di kepala itu nggak bisa diukur kalau gue bilang ya. Apalagi masalah terorisme. Misalkan gini, gue kasih kuesioner ke lo. Gimana lu misalkan buat ngukur, kan bisa aja dia bohong. Betul. Nah, paling tidak kita bisa lihat di tindakan perilaku begitu ya. Tapi, itu agak lama. Tapi kan orang juga bisa berkamuflase gitu kan. Nah, itulah begitu. Nah, terus yang kedua, gua lihat juga dari sisi orang yang pro begitu ya. Pro maksudnya pulangkan saja gitu. Itu dari gua lihat mungkin cara pandangnya adalah humanisme, HAM gitu ya, liberalisme lah gitu ya. Ibaratnya yang apa pulangkan namanya kemanusiaan dan lain-lain gitu ya. Karena memang ada beberapa case juga berhasil begitu. Jadi sebenarnya dua pandangan ini menurut gue benar adanya, cuma balik lagi negara harus memilih mau yang tadi menolak ataupun yang memulangkan begitu sih. Kalau itu gua pandangan gua ya. Kak Yusuf, ada nggak data yang membuktikan bahwa yang pulang ini udah mencerminkan tindakan emang dia udah rasa NKRI-nya tumbuh? Ada datanya. Ada Bapak persennya gitu. Tapi yang bandel juga ada. Ya makanya gitu. Maksudnya lebih banyak yang baiknya apa yang bandelnya gitu loh, yang berubah.
Gue nggak bisa jawab itu karena memang gue ya nanti bisa di off air aja kasih tahunya. Maksudnya ya intinya 2 case itu ada semua. Ada. Ya itu yang Astana Anyar bahkan dia bukan returnis atau dideportasi, bukan. Dia di dalam negeri loh. Dia masuk penjara, kemudian di daerah keluar ke ini apa namanya kemalingan lah gitu, kita melakukan aksi lagi. Gitu. Ya ibaratnya mungkin pemerintah harusnya yang masuk itu yang benar-benar real 100% NKRI. Tapi gue pernah diskusi ya. Waktu itu ada di BNPT tuh, ada ikut kayak BGD gitu ya. Waktu itu siapa sih ya? Saya lupa pejabatnya, deputi berapa gitu ya. Dia bilang bahwa salah satu anak-anak yang bakar paspor itu, yang paspor itu diambil dan dibesarkan, diasuh lah sama Kadensus kalau nggak salah ya, gua namanya siapa gitu, gue lupa. Intinya gue ini cerita aja ya. Dia bilang dia didik anak itu kemudian diasuh lah dan lain-lain. Tapi bro, ketika lihat senjata, matanya masih benar-benar binar. Maksudnya motivasi untuk apa ya namanya tuh? Gitu ya. Iya, masih ada. Bahkan kalau nggak salah juga gue pernah diskusi juga tuh ya waktu itu. Bahkan teman-teman ex anak Peter itu yang benar-benar dia menjadi pejuang begitu ya. Ketika udah merah putih segala macam, gairah untuk tempur itu masih ada. Masih ada. Gila. Bilangnya seperti itu ya. Ini gue hanya psikologis. Berarti ketakutan gue bener dong. Iya, masih ada. Masih ada. Artinya ibaratnya gatal gitu ya, pengen apa segala macam begitu. Tapi ya balik lagi gitu ya, gue yakin program deradikalisasi di Indonesia cukup optimal lah begitu ya untuk menangani para napiter atau pelaku teror di Indonesia ya, begitu. Terkait itu aja yang masalah bakal paspor aja, gue masih sampai sekarang masih tanda tanya ya. Nah ini muncul lagi nih kasus JI katanya membubarkan diri kembali ke pangkalan NKRI. Nah itu gue juga masih debatable tuh sama yang ya ibaratnya mengatasnamakan HAM kan. Tapi kan namanya teroris mana peduli HAM. Nah itu gue mau pertanyakan, itu beneran nggak anggota-anggota JI ini membubarkan diri dan resmi masuk ke NKRI itu? Kita harus lihat buktinya itu 3 tahun kemudian gitu loh. Karena ketika nanti dia udah membubarkan diri, bisa aja dia masuk senyap, wah lu masuk organisasi ormas ini ya, entah kita ini pelan-pelan apa gitu, bisa jadi kan. Bisa jadi. Ketakutan gua, mungkin ketakutan Bro Mama, Kang Yusuf itu mungkin bisa ada kan, apa yang lain gitu kan. Nah itu gimana buat ngejamin itu Kang? Gak ada jaminan. Maksudnya begini, yang namanya orang kan setiap detik, ini kan terus berubah, termasuk Eskom kan. Lagi-lagi tadi konsep core pertama ideologi dan faktor pemicu trigger itu kan dinamis banget begitu. Kita juga nggak bisa, dan bukan hitungan matematis kan ya, orang ini terjamin dan lain-lain. Ya balik lagi ya dengan anggapan gua adalah begini, mengkhawatirkan boleh, mencurigai jangan. Itu. Atau gini, mengkhawatirkan boleh, mencurigai dan menuduh jangan begitu. Asumsi boleh tapi menuduh jangan. Gitu. Tapi lebih ke itu aja sih sebetulnya. Oke. Tapi gue mau masuk ke ini Mas, satu hal lagi Mas, mengenai dana terorisme nih. Mantap nih. Ini omongan kita daging semua ini. Nah, sebenarnya kita ada nggak sih, kan pasti kan pemerintah kan ada tuh dana anti teror. Ada nggak sih kita dapat dana anti teror dari luar? Dana anti teror maksudnya dalam Amerika, hal apa nih? Penindakan gitu atau? Ya kalau nggak salah sih, mohon izin dikoreksi juga ya. Kalau nggak salah waktu itu untuk pembentukan Densus itu kerjasama dengan Australia kalau nggak salah ya. Begitu. Tapi kalau untuk lagi ya, gue jelasin ya. Maksudnya ini kan ada approach untuk penindakan, yaitu kaitan dengan teror Densus misalkan ya, terus penindakan lah Gakum, penindakan hukum itu sepengetahuan gue ya cuman itu doang. Ada kerjasama lah antara Australia dengan Polri kalau nggak salah. Mohon izin diluruskan kalau salah, ini sepanjang pengetahuan saya aja ya gitu ya. Itu ada kerjasamanya, pembentukan satuan itu gitu. Karena konsep segala macam kan gitu kan, karena
anti terornya Australia lebih apa ya namanya, lebih lahir duluan begitu, mungkin melihat bagaimana role modelnya gitu ya anti teror di Australia begitu. Nah kalau yang kedua itu adalah kontra radikalnya. Nah kalau kontra radikal, sepengetahuan gue juga ini ada kerjasama tapi lebih ke NGO. NGO misalkan apa ya, peace campaign ya gitu, kampanye perdamaian, itu banyak tuh gerakan-gerakannya itu biasanya kerjasama. Kalau masalah donor dana lebih ke kerjasama sih sebetulnya, bukan kayak ngasih duit apa terus kita bikin apa gitu, produk apa gitu. Ada dana anti teror kita berapa sih Mas per tahun? Aduh, gua nggak ikutin tuh kalau soal nggak tahu ya. Itu masuknya ke Kementerian Pertahanan bukan sih? Kalau kayak begitu? Atau ada bagian sendiri, BNPT sendiri? Kayaknya Mabes Polri deh. Mabes Polri itu jatuhnya ya. Kan Densus kan di bawah Mabes Polri. BNPT, ya BNPT. Oh ya, mumpung gua masih inget nih. Menurut lu cara ideal penanggulangan terorisme dan deradikalisasi di sosmed itu seperti apa ya? Cara idealnya? Selama lu menjalani akademisi di HI ini. Oke. Ada dua dari gua. Pertama, sama seperti strategi nasional juga, ada hard approach, ada soft approach gitu ya. Khusus untuk media sosial, itu dua juga. Di buku gua bikin dikit analisis lah begitu ya, dikit analisis. Belum lupa lagi nih ini. Jadi untuk mengatasi radikalisme gaya baru ini atau hal-hal yang serupa begitu, dua yang dibuat. Yang pertama adalah kontra narasi murni atau kontra narasi yang sifatnya tuh matahin logika gitu ya. Jadi kalau misalkan dia berpendapat apa ya bro, misalkan dia menguraikan ayat-ayat, kemudian dia ada tafsirannya begitu kan. Nah, kita juga bikin seperti itu. Kontra narasi yang sama-sama setara begitu, yang matahin logika, bantah-bantahan gitu. Cuman kelemahannya yang murni ini itu nggak ada ujungnya. Kayak orang lagi berdebat, lu bener, gua bener, ujung-ujungnya berantem gitu loh. Gitu. Tapi itu perlu kayak begitu, karena orang awam ketika melihat dia akan menilai begitu kan. Itu perlu. Ketika tiba-tiba ada muncul narasi yang ini adalah ayat, kemudian ada videonya kayak gitu ya. Terus kemudian ini ayo berjihad, datanglah ke Timur Tengah, diundang gitu ya. Kita harus bikin yang baru begitu, dengan versi yang damai dan lain-lain begitu ya. Ada yang kedua nih, yaitu kontra narasi alternatif istilahnya. Nah ini lebih apa ya, menarik audiens dulu. Jadi kayak kalau kita nggak langsung ke ayatnya gitu, menafsirkannya bukan, tapi dia minimal dia tertarik aja dulu baca konten gua gitu. Konten gua yaitu misalkan kita post hal-hal yang kaitan dengan quote-quote, misalkan apa ya, quote-quote perdamaian, misalkan kalau kemarin ada paus tuh, misalkan ya, nah, quote perdamaian, jangan salah bro, di apa namanya, di luar Islam pun ya, itu ada terorisme itu, luar biasa begitu. Tahu. Nah, ada kan? Setiap agama pasti ada namanya yang teroris lah, ibaratnya tanda petik lah. Gitu. Misalkan quote-nya Mahatma Gandhi, quote perdamaiannya dulu dengan segala macamnya gitu ya. Ketika dia udah masuk, sama kita juga jual bait ya, lempar bait, lempar pancingan begitu ya. Kemudian setelah masuk ke kita, cuman kita endingnya adalah kita NKRI begitu ya. Ketika masuk prepnya itu ya kita ya prep menjadi apa ya namanya, ibaratnya apa tuh, insan penyebar kedamaian begitu ya. Agent of change, agent of peace lah, agent of peace gitu ya ibaratnya begitu. Nah dua itu. Jadi kita harus juga punya produksi konten-konten yang punya narasi kontra langsung. Yang kedua adalah kontra narasi alternatif. Dua itu. Jadi dua itu nggak bisa dipisahin gitu. Jadi jangan sampai kalau kita bikin narasi itu yang satu aja, enggak. Dua hal ini begitu ya. Karena orang Gen Z itu lebih tertarik yang kedua ini, yang alternatif ini. Nggak capek gitu baca tuh yang langsung keras. Nah dua ini dilakukan oleh seluruh, dilakukan secara semesta, nggak bisa tuh dilakukan sama pemerintah saja karena terbatas ya. Gua, lu gitu ya, Bang Rahmat, Abe, Tio juga, kita harus punya peran di situ gitu. Siap. Nah, gua ada dua pertanyaan terakhir nih Kang. Ya. Satu, beberapa tahun lalu kan Hizbut Tahrir Indonesia kan sebagai ormas terlarang. Ya. Tapi faktanya secara hukum memang udah dibubarkan. Tapi pergerakannya mereka masih ada. Ya. Nah,
secara tidak langsung kan ini negara menurut gue ya masih kalah gitu dengan mereka ini. Kenapa? Karena harusnya ketika khilafah ini udah dilarang, mestinya ada tindakan sama Polri atau Densus gitu atau apa sejenisnya. Satu. Kedua adalah gini, kita ini masih terperangkap dalam kayak arus media lah. Dalam arus media dalam arti ketika kita gencar melawan namanya deradikalisasi atau terorisme gitu kan dibilang lu masih aja ngomong radikal. Padahal itu kan tujuan kita supaya kita ini negara Indonesia ini rata-rata penganutnya mayoritas moderat lah dalam arti beragama gitu, beragama dalam arti ajarannya ajaran moderat lah, bukan yang terlalu yang fanatik banget gitu loh. Nah itu gimana Kang? Menurut Kang Yusuf Rahman? Ya baik lagi ya, maksudnya kalau dari sisi organisasi kan udah jelas ya itu dilarang ya, tapi dari individu segala macam, terus kemudian kalau masih dalam tataran pemahaman ya kita juga sulit untuk menindak gitu. Ketika ada wacana seperti itu, kemudian kita lakukan pengusiran ya kita jadi salah juga di situ. Nah artinya ya lagi-lagi pertempurannya adalah ide lawan ide, gagasan dilawan dengan gagasan, dan lagi-lagi kita harus produksi atau gaungkan gagasan-gagasan tadi itu. Kalau kata gua, jadi nggak bisa kalau udah dia aksi dan lain itu jelas lah, udah clear itu mah ya. Tapi kalau yang konteksnya lu tadi bilang jadi kita harus lawan dengan apa ya tadi, kalau dia berpikir dia keluarkan ide dan ya kita juga harus keluarkan ide gitu. Jadi tempurnya jelas gitu. Radikalisme lawan radikalisme begitu. Cara berpikir dengan cara berpikir juga begitu. Jadi juga nih Mas, gue ada pertanyaan gue nih yang sampai sekarang ini gue yang tadi lu jelasin ya. Teror itu kan menebar ketakutan kan ya. Menurut gue bukan hanya menebar ketakutan juga sih, meresahkan juga ada. Oh iya. Nah, ini kan kebanyakan orang tahunya terorisme itu kan mengenai isu agama lah, segala macam. Ada nggak sih di Indonesia yang selain agama? Contohnya misalkan, mohon maaf nih, organisasi masyarakat yang berawal dibangunnya tujuannya untuk masyarakat lah maksudnya gitu ya, tapi ujung-ujungnya ngerti gua ya tahu lah ya, tadi sebenarnya udah lu bahas juga Mat, yang terkait separatisme itu, yang KKB itu yang itu sebenarnya kalau itu kan dia pengen memerdekakan diri, tapi ini bukan untuk memerdekakan diri, kepentingan golongan. Karena kan teror itu kan intinya adalah menebar ketakutan. Asik tuh tanyanya. Nah jadi ini masalahnya ada sebuah organisasi, ya kan? Tapi sebenarnya tujuannya untuk membangun masyarakat, tapi malah justru bikin masyarakat takut. Iya. Nyusahin lah bahasanya. Itu gimana tuh? Ya sebenarnya masuk kategori juga sih, cuman nggak se-ekstrim terorisme lah gitu ya. Konteksnya jadi, ya maksudnya prinsip menyebar rasa takutnya ada gitu. Itu. Ya bisa aja. Tapi Densus 88 wajib nggak masuk? Enggak lah. Karena Densus 88 lebih cenderung untuk yang ini bisa nih terorisme gaya lain. Nah, iya. Karena kita tahu loh, kita fair-fairan aja kan. Karena kan kalau tadi kita dari Mas penjelasan radikalisme itu apa, terorisme itu apa, separatis itu apa. Tapi karena kita merasakan di sekitar kita aja ada segala sesuatu yang teror gitu. Bukannya sekedar dia seorang agamis atau apa, ternyata dia yang begini ya kan. Itu tuh maksudnya bukan radikalisme, tapi benar-benar langsung teror. Karena kalau radikalisme itu mempertahankan nilai-nilai yang dia yakini gitu. Misalkan bahkan gini bro, misal nih contoh, misalkan ada satu suku atau misalkan satu kelompok masyarakat yang tidak mau melaksanakan misalkan ada sekolah nih, misalkan sekolah habis itu dia tidak mau melaksanakan upacara bendera misalkan misal ya itu radikal. Atau ada misalkan satu kelompok masyarakat adat dia tidak mau misalkan menerima listrik misalkan ya, itu radikal juga sebutnya. Tapi positif kalau yang tidak menerima listrik. Tapi kalau tidak menghormat bendera ya itu dipertanyakan. Intinya dua itu kalau ada
prinsip atau secara definitif dia mempertahankan nilai yang dia yakini, itu radikal sebetulnya. Begitu. Tapi kalau udah aksi, nah itu teror. Nah yang tadi itu terorisme dalam bentuk lain begitu ya. Nah mungkin contoh lagi misalkan sepasang kekasih nih. Nah ini contoh kemudian si kekasihnya tidak nyaman, bahkan dia membuat rasa takut, ya udah jelas itu juga terorisme cinta gitu. Tapi kalau terorisme ini kan hal yang ini apa namanya contoh permisalan saja begitu. Wah seru banget lah pokoknya ya kali ini. Pokoknya tema hari ini radikalisme dan terorisme ini emang benar-benar mantap. Daging semua ya. Sebenarnya masih banyak. Iya masih banyak tapi off air ya, coba semua pokoknya nanti. Ini Kang Yusuf Ahmad juga ada kegiatan lain nih. Pokoknya gua nggak mau ngambil kesimpulan, kalian yang simpulin sendiri ya Mat ya. Pokoknya jangan lupa ya di subscribe, di komen, di like, disebarin kemana-mana. Karena ini edukasi, informatif, pokoknya bermanfaat lah buat coba semua. Ya, karena kita tadi penjelasan secara akademis ya. Iya. Pokoknya dia ini orang riset lah. Ya pokoknya terima kasih, gua sebagai Babe Iyo pamit undur diri. Dan Bro Rahmat dan Kang Yusuf, terima kasih banyak. Kita pamit undur diri. Thank you undangannya. Terima kasih. Cuap dikat berikutnya ya. Ya, cuap dikat. Oke, kopi. Yes.